Oke guys, kali ini kita mau lanjutin materi yang sebelumnya. Oke, kalau kemarin kan kita udah belajar tentang turunan fungsi. Nah, sekarang kita masuk ke tafsiran geometri. Nah, sebenarnya tafsiran geometri itu apa sih? Nah, jadi tafsiran geometri ini adalah aplikasi dari turunan fungsi yang udah dipelajari di semester lalu. Gitu. Nah, di tafsiran geometri ini ada mempelajari apa aja? Yang pertama, mempelajari persamaan garis singgung. Terus yang kedua, mempelajari fungsi naik dan fungsi turun. Terus yang ketiga ada nilai stasioner atau nilai optimum atau nilai puncak atau minimum. Nah, terus yang ketiga kita menggambar sketsa grafik. Dan yang terakhir itu ada aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama. Kita masuk ke persamaan garis singgung. Nah, persamaan garis singgung adalah persamaan garis yang memotong kurva di satu titik. Ini jadi ada sebuah kurva nih ya. Ada kurva kan kayak gini. Ada kurva. Nah, ternyata dia tuh dipotong oleh sebuah garis. Sebuah garis kayak gini nih ya. Nah, dia tuh memotong di satu titik. Nah, yang namanya memotong di satu titik itu dinamakan dengan titik singgung. Ya. Ya, berarti kurang lebih gambar kayak gini ya. Nah, diulang. Garis singgung adalah garis yang memotong kurva di satu titik. Nah, titik yang memotongnya ini, satu titik yang memotong ini disebut dengan titik singgung. Oke, paham? Nah, dari garis singgung ini kita bisa mencari gradien garis singgung ini, garis yang merah ini. Nah, garis yang merah ini kita bisa cari gradiennya berapa dari turunan kurva yang hijau ini nih. Dari turunan kurva yang hijau ini. Jadi gradiennya sama dengan gradien garis yang merah sama dengan turunan dari fungsi yang grafik hijau ya. Jadi kalau kita mau cari gradien garis singgungnya itu sama dengan turunan dari kurva yang disinggungnya. Oke. Oh ya, ngomong-ngomong tentang gradien itu adalah kemiringan sebuah garis. Jadi dia tuh kemiringannya tuh berapa gitu ya. Nah, tadi kan udah dikasih tahu. Jadi kalau kita mau cari gradien garis singgungnya nih ya. Kalau kita mau cari gradien garis singgungnya, berarti kita harus cari turunan dari kurva yang disinggungnya. Ya. Nah, terus kan topik utama kita tuh mencari persamaan garis singgung. Nah, cara mencari persamaan garis singgungnya itu dengan cara rumus yang SMP pernah kalian pelajarin juga di pelajaran garis persamaan garis lurus, yaitu Y-1 sama dengan M kali X kali X1 ya. Nah, jadi fungsi jadi gradien ini untuk menentukan persamaan garis singgung ya. Jadi dapat disimpulkan kalau kita mau cari persamaan garis singgung itu yang pertama harus ada titik singgung. Terus yang kedua itu ada gradien garis singgungnya. Ya, ada gradien garis singgungnya. Kalau gak ada titik singgung sama gradiennya gimana? Ya harus dicari. Ya. Nah, mencari gradien juga kadang di soal tuh gak dikasih tahu langsung gitu ya. Oke kan, jadi di soal tuh gak selalunya dia cari gradien tuh langsung tok gitu, kita nyari dari fungsinya, fungsi kurvanya. Nah, kadang juga fungsi kurvanya tuh gak jelas gitu. Maksudnya gak jelas tuh gini. Jadi misalkan garis singgungnya
tegak lurus dengan garis apa atau sejajar dengan garis apa, kadang gitu. Nah, berarti berlaku hubungan antara dua garis. Ingat kalau ada garis yang saling sejajar, maka M1 sama dengan M2. Terus kalau ada garis yang saling tegak lurus, berarti M1 dikali M2 sama dengan min 1. Atau M2 sama dengan min 1 per M1. Nah, gini ya. Oke, terus langkah-langkahnya cara menentukan persamaan garis singgungnya gimana? Nah, udah dijelasin tadi seringkas ya. Oke, yang pertama kita harus cari tahu dulu gradiennya. Nah, ingat tadi syaratnya tuh pertama harus ada gradien dan ada titik singgung ya. Nah, pertama kita tentukan gradien garis singgungnya dulu. Nah, dapat dari mana? Kita turunkan dari persamaan kurva yang disinggungnya ya. Terus yang kedua kita cari titik singgungnya berapa. Nah, titiknya itu biasanya X, Y. Kadang dia udah muncul di soal, kadang kita harus cari sendiri. Nah, nanti ada di bawah ini beberapa tipe soalnya gitu ya. Terus yang kedua kita masukkan ke rumus persamaan garis. Nah, rumus yang tadi ya, Y min Y1 sama dengan M kali X kali X1 ya. Oke, nah kita masuk ke contoh yang pertama. Tentukan gradien garis singgung dari kurva 2x kuadrat min 3 di titik 1,2. Nah, tadi itu kan katanya gradien itu sama dengan f aksen ya. Nah, berarti M sama dengan, nah kurva ini kita turunkan 2x kuadrat, berarti diturunkan jadi 4x ya. Min 3 kita turunkan jadi 0, berarti 4x tambah 0, 4x ya. Nah, terus udah dapat nih gradiennya dalam bentuk persamaan. Nah, yang kita cari namanya gradien itu nilainya mutlak atau nilainya pasti. Nah, berarti kita substitusi nilai x ini. Nah, x-nya dari mana? Ingat, dia tuh menyinggung di titik 1,2 ya. Kita ganti warna dulu. Dia di 1,2. Nah, oke, ingat di format titik tuh ada yang satu sebagai x, satu yang dua ini sebagai Y1 ya. Berarti X yang disubstitusikan ke sini adalah X1-nya ya. X1 substitusi ke sini. Jadi didapat 4 dikali 1. Jadi gradien sama dengan 4. Oke. Pahami sampai sini? Kalau paham, kita lanjut ke soal nomor 2. Nomor 2 ini tentukan titik singgung. Nah, kalau tadi kita suruh nentuin gradien. Nah, sekarang kita tentuin titik singgungnya berapa. Nah, jadi tentukan titik singgung dari kurva x kuadrat tambah 6x min 5. Nah, gradien titik garis singgungnya itu katanya minus 2. Kita suruh cari titik singgungnya. Ingat, titik itu formatnya x1, y1 ya. Nah, berarti kita cari nilai x sama nilai y-nya dulu ya. Nah, cari nilai x itu kita cari dari gradiennya ya. Ingat, kalau nyari x itu kita cari dari gradien. Nah, tadi gradien itu sama dengan f aksen x ya. Kita ganti brushnya dulu. Nah, gradien itu sama dengan f aksen x. Nah, tadi udah dapat gradiennya min 2 dari soal. Nah, terus sekarang kita cari f aksennya. Nah, f aksennya turunkan dari kurvanya. Nah, di sini kurvanya x pangkat 2. Nah, x pangkat 2 kita turunkan jadi 2x. Terus 6x kita turunkan jadi 6. Nah, terus min 5 kita turunkan jadi 0 ya. Atau gak ditulis juga gak apa-apa. Nah, cara menurunkannya gimana? Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, tonton dulu ya, supaya nanti di sininya nggak keteteran gitu ya. Nah, udah dapat persamaannya jadi min 2 sama dengan 2x plus 6. Nah, 6-nya kita pindah ruas ya, 6-nya pindah ruas ke sini.
Jadi min 2 min 4 ya. Sorry, ini harusnya min 2 dikurangi min 2 dikurangi min 6 harusnya min 8 ya. Nah, kesalahan di sini harusnya min 8. Nah, sama dengan 2x. Sama dengan 2x. Nah, berarti x-nya kita dapat sama dengan min 8 per 2. Berarti x sama dengan min 4 ya. Nah, kita dapat x min 4. Nah, udah dapat x, kita berarti tinggal cari y-nya. Nah, nilai y itu kita dapat dari substitusi nilai x yang tadi kita dapat ini nih. X yang udah didapat. X yang udah didapat ini kita substitusi ke fungsi awal yang ini, atau kita tulis di sini y. Jadi y sama dengan f2-nya. F saat disubstitusi x-nya menjadi 2. Nah, udah habis itu kita substitusi aja y ya. Nah, ini x kuadrat. X-nya kita ganti sama 2 jadi 2 kuadrat. 6x kita ganti sama x-nya kita ganti sama 2 jadi 6 kali 2. Terus min 5 tetap karena nggak ada x-nya ya. Nah, didapat y sama dengan 4 dikurangi 12 dikurangi 5 dapat y sama dengan min 13. Nah, jadi titik singgungnya yang didapat tadi tuh ada titik x-nya min 4, y-nya min 13. Nah, formatnya kan tadi x1, y1 ya. Berarti x-nya tadi kita dapat min 4, y-nya tadi kita dapat min 13. Ya. Dapat titiknya min 4, min 13. Nah, itu kalau kita cari titik singgungnya. Ya. Terus kita lanjut ke soal yang ketiga. Nah, yang ketiga kita udah masuk ke mencari persamaan garis singgungnya ya. Soalnya tuh tentukan persamaan garis singgung kurva x kuadrat tambah 6x min 5. Nah, di titik 1,2. Nah, yang pertama yang kita harus cari itu adalah cari gradiennya. Cari gradien kita pakai rumus M sama dengan f aksen x ya. M-nya sama dengan turunan dari fungsi awal ini. Nah, 2x x kuadrat kita turunkan jadi 2x, 6x kita turunkan jadi 6, min 5 kita turunkan jadi 0 ya, nggak ditulis. Nah, jadi dapat M sama dengan 2x min 6. Nah, terus x-nya kita ganti sama 1 dari sini, dari titik singgungnya ya. X dari titik singgung 1 kita masukin ke sini. Didapatlah M sama dengan 2 kali 1 dikurangi 6. Didapat M sama dengan 8. Udah dapat M-nya, terus titiknya juga udah ada ini ya. Jadi tinggal kita substitusi ke rumus persamaan garis. Nah, rumus persamaan garisnya adalah y min y1 sama dengan M kali x min x1. Nah, ini kan titiknya 1,2 ya. Kalau 1,2 berarti satunya sebagai x, 2-nya sebagai y1. Nah, udah deh, tinggal kita substitusi aja. Y dikurangi y1. Y1-nya itu adalah 2. Terus M-nya tadi dapat 8. Terus x min x1, x1-nya dari sini 1 ya. Kita masukin 1. Nah, habis itu ini 8 masih ada di luar kurung, kita kali masuk ya. Jadi y min 2 sama dengan 8x min 8. Nah, terus si 2-nya kita pindah ruas ke sini supaya konstanta ketemu sama konstanta. Jadi dapat y sama dengan 8 min 6x. Nah, biasanya kalau di soal-soal Pak Cucun itu ada yang namanya persamaan eksplisit sama persamaan implisit. Nah, kalau persamaan eksplisit itu yang persamaannya tuh, persamaan garisnya tuh y sama dengan mx plus c. Ini implisit ya, eksplisit. Nah, kalau implisit dia tuh yang persamaannya ax plus by plus c sama dengan 0. Ini implisit. Nah, jadi kalau eksplisit itu formatnya y sama dengan
kalau implisit X tambah Y tambah C sama dengan 0 gitu ya. Nah udah dapat eksplisitnya Y sama dengan 8X min 6. Nah berarti kalau kita cari implisitnya, Y nya kita pindahin ruas aja, Y pindahin ke sini. Jadi di sini jadi minus Y ya. Atau bisa juga ininya kita pindahin ke sini, sama aja ya. Jadi kalau pindah ke sini jadi didapat tuh Y plus 8 jadi min 8 ya. Y min 8 min 6 jadi plus 6 sama dengan 0. Oke, jadi persamaannya kita dapat Y min 8X plus 6 sama dengan 0. Oke, sampai sini ada yang boleh ditanyakan dulu? Kalau gak ada, kalau ada yang boleh ditanyakan, bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kita lanjutkan dulu ke contoh soal yang terakhir nih. Yang tadi tuh, apa sih fungsinya dari hubungan garis yang sejajar sama tegak lurus? Contohnya di sini. Oke. Soal nomor 4, tentukan persamaan garis singgung kurva x kuadrat plus 6x plus 8 yang tegak lurus garis ini. Y sama dengan setengah x plus 2. Nah kalau kayak gini, jadi ibaratkan gini, diilustrasikan tuh kayak gini. Jadi ada kurva nih, ini tuh kurva x kuadrat tambah 6x plus 8 ya. Terus dia punya garis singgung kan di sini nih, ada garis singgung. Nah, ini garis singgungnya ceritanya ya. Nah ini ceritanya garis singgungnya. Nah garis singgungnya ini tegak lurus sama garis ini nih. Ini berarti garis singgung ya, GS. Nah terus ini tuh katanya dia tegak lurus sama garis, ini tegak lurus sama garis ini nih, Y sama dengan setengah X plus 2. Nah jadi ilustrasinya, nah yang kita cari itu persamaan garis yang ini nih, garis ini kita cari ya, bukan garis yang ini, karena garis ini udah diketahui ya tadi persamaannya ini. Jadi yang dicari adalah garis yang ini persamaannya. Oke, udah kebayang ya maksud soalnya gimana? Oke, kita tulis lagi tadi persamaan ini. Nah langkah yang pertama kita cari gradien garis singgungnya. Nah tadi cari gradien garis singgungnya itu adalah turunan dari fungsi kurva yang disinggung. Ingat, turunan dari kurvanya, jangan garis yang tegak lurus ini yang diturunkan ya. Nah didapat M1 tuh persamaan gradiennya itu sama dengan 2x plus 6 ya. Terus kita cari, tadi kan kita cari garis singgung dari kurva, sekarang kita cari garis singgung dari garis yang tegak lurus ini nih. Nah kita cari gradiennya. Ingat kalau tadi tegak lurus ya, berarti dia jadi M2 nya garis singgungnya itu sama dengan setengah 1 per diulang. Nah tadi kan katanya garis singgungnya yang tegak lurus sama garis Y sama dengan, nah garis Y sama dengan ini kita ibaratkan dengan M2 nya sama dengan setengah ya. Nah tadi syaratnya kalau garisnya tegak lurus adalah M1 dikali M2 sama dengan min 1. Berarti kalau kita mencari M1, nih M1 itu yang tadi ya, yang garis singgungnya, M1 sama dengan min 1 per M2. Tinggal dimasukin aja, jadi M1 sama dengan min 1 per 1 per 2. Didapat M1 nya sama dengan min 2. Udah dapat M1 sama M2. Udah dapat persamaannya M1 2 nya. M1 nya dua-duanya udah dapat persamaannya. Kita cari titik singgungnya. Mencari titik singgung berarti berhubung adalah titik X sama titik Y, X1, Y1. Nah untuk mencari titik X1 itu dari gradien. Nah tadi yang di pertama kita udah dapat persamaan gradiennya tuh M1 sama dengan 2X plus 6. Dari sini nih ya, 2X plus 6. Nah udah kita tulis. Nah tadi juga kita udah dapat nilai M1 nya min 2 nih, dari garis yang tegak lurus itu. Nah dapat M1 nya min 2. Nah dari hubungan yang tadi bisa didapat persamaan min 2 sama dengan 2x plus 6 ini ya. Nah
karena tinggal satu variabel, bisa kita cari nilai X-nya berapa. Nah, jadi 6-nya pindah ruas ke sini, jadi min 2 dikurangi min 6 jadi min 8 sama dengan 2X. Didapat X-nya sama dengan min 4. Udah dapat X sama dengan min 4, sekarang kita cari Y-nya. Nah, sama kayak yang nomor 2 tadi, Y-nya tinggal substitusi ke kurvanya. Nah, tadi kita terus lagi kurvanya tuh sama dengan X kuadrat tambah 6X tambah 8. Nah, tadi udah dapat X-nya sama dengan min 4. Kita substitusi aja ke setiap X yang ada di Y ini. Jadi, min 4 kuadrat tambah 6 kali min 4 tambah 8. Didapat Y sama dengan 0. Jadi, titik singgungnya didapat min 4,0. Awas jangan terbalik ya.